Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Dewan Juri, perkenalkan saya Emilda Farawati, SPDGR dari SMP IT Anida Lubulgau akan menampilkan pembelajaran matematika yang interaktif dengan materi bangun ruang sisi lengkung membahas tema luas permukaan tabung dan kerucut. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan doa dan murojaah dulu ya. Murojaahnya dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sadaqah ya, hari ini kita lanjutkan masih seputar bangun ruang sisi lengkung. Namun sebelum kita mulai, saya akan absen dulu ya. Dari 29 siswa, siapa yang sudah hadir hari ini, Nak? Siapa, Nak? Oh, Haziko. Kemana ya? Haziko kemana? Izin. Fatan Feraldi? Izin juga, 2 orang ya. Semoga Allah mudahkan urusan mereka ya. Baik, kita akan mulai di matematika kelas 9. 9 berapa ini? 9? Ya, kita akan mulai hari ini. Namun sebelum mulai kita cek dulu. Kesiapan murid sudah siap semua? Sudah, bukunya sudah siap, HP-nya sudah siap ya. Terus kelengkapan belajar, salam dan doa tadi udah. Murojaah kita udah juga, cek harian udah, kesepakatan kelas nanti persepsi, tujuan pembelajaran, motivasi, tes diagnostik. Ya, tes diagnostik kemarin sudah kita lakukan ya. Lewat chatting di grup. Saya lihat progresnya baik dan sudah dapat hasilnya. Kita lihat nanti ya, nanti hasil tes diagnostik itu akan dijadikan tindak lanjut apa yang harus ditempuh oleh kita dalam pembelajaran. Ini yang harus kita sepakati dulu. Pertama, masuk kelas tepat waktu. Tadi tepat waktu ya? Alhamdulillah. Lanjut nomor 2, bacakan. Hubungan panjang busur dengan luas juring. Nah, sudah selesai urusan kita dengan lingkaran. Hari ini kita akan masuk materi berikutnya, yaitu bangun ruang sisi lengkung yang ada hubungannya dengan lingkaran. Sebelumnya saya tanya, rumus luas lingkaran apa kemarin? Pi R kuadrat atau Pi R pangkat 2. Rumus keliling lingkaran? 2 Pi R. Nah, itu harus diingat. Dia akan berhubungan 2 Pi R dengan Pi R kuadrat. Itu akan senantiasa kita gunakan pada tabung, pada kubus, pada kerucut, pada bola. Ya, ingat 2 rumus itu ya. Kemarin sudah. Nah, kemitraan pembelajaran kita hari ini, kita akan menggunakan GeoGebra. Kalau nanti di HP-nya belum ada GeoGebra, di-download dulu di Play Store. Sudah ada GeoGebra di HP-nya? Belum. Nanti ketika akan bereksplorasi di GeoGebra, kalian harus download. Ya. GeoGebra itu ada 2 fiturnya. Fitur pertama itu yang seperti grafik. Yang kedua fiturnya bulat. Kalian download yang bulat ya. Jangan yang grafik. Karena di grafik tidak ada fitur bangun ruang di dalamnya. Dia khusus untuk fungsi dan persamaan kuadrat. Nanti kalau kamu buka Play Store, GeoGebra, cari yang gambarnya seperti ini. Bisa dipahami? Bisa ya. Apa gunanya? Nanti kalian akan memanfaatkan aplikasi AR ini seperti GeoGebra untuk memvisualisasikan atau menggambar. Bangun ruang di lingkungan nyata. Maksudnya bangun ruang tabung, kerucut bola, kalian gambar di GeoGebra. Nanti kalian kumpulnya di mana? Gambar itu kalian kalau sudah selesai kalian screenshot, kumpulnya di Google Classroom. Google Classroom sudah masuk semua belum? Sudah.
Sebagian sudah, sebagian belum. Yang belum silakan masuk. Linknya ada di HP, tapi nanti saja. Setelah Ustazah perintahkan untuk buka HP, baru buka HP-nya. Bisa dipahami? Saya. Sekarang kita simak dulu pembelajaran kita. Nah, ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Peserta didik dapat menghitung. Nah, ya, menghitung luas permukaan tabung dan kerucut dengan benar. Tabung bangun ruang sisi lengkung kita ada 3. Tabung, kerucut, bola. Hari ini kita cukupkan pada tabung dan kerucut. Bola kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Ya, dengan benar serta mampu mendesain kemasan berbentuk tabung atau kerucut menggunakan aplikasi. Nanti di akhir akan ada proyek yang harus kalian selesaikan, yaitu membuat desain kemasan untuk usaha. Ya, ada proyek. Nanti linknya Taza bagikan untuk pengumpulan proyeknya. Targetnya memahami konsep luas permukaan, menerapkan rumus dengan benar, menganalisis efisiensi bentuk, mengaitkan dengan nilai Islam. Ya. Next. Nah, ini hasil tes diagnostik kalian kemarin. Asli ini kelas 92. Dari hasilnya cuma 1 orang nilainya 40. Ini yang sering nggak masuk. Tahu saja ya. Dia nggak tahu ketinggalan materi, sehingga hasil diagnostiknya kecil. Tapi yang lain dari 29, 28 orang range-nya di angka 70 sampai 100. Ya. Ini rubriknya, ketika nilai itu di antara 80 sampai 100% orang yang benar, maka kategorinya semua kalian itu sudah siap belajar luas permukaan itu. Ya, itu guna asesmen diagnostik, mengetahui kesiapan kalian belajar tentang materi yang akan diajarkan. Karena lebih dominan yang sudah siap. Ya. Maka tindak lanjutnya langsung masuk tahap eksplorasi dan proyek. Nah, saya nggak review lagi bagaimana lingkaran, seperti apa enggak. Kita lanjut ya. Yang ketinggalan segera mengejar. Ya. Bisa dipahami guna tes diagnostik ini? Bisa ya. Baik, sekarang kita lihat LMS bangun ruang sisi lengkung. Nah, ini Ustazah sudah bagikan kemarin dengan kalian ini ya. Sudah dicek di rumah? Belum. Nanti kita sama-sama ya. Di sini kalian diminta mengunggah foto bangun ruang. Tapi nanti setelah di rumah. Nah, proses pertama kita adalah menelaah. Apa yang harus dilakukan oleh siswa? Siswa menelaah unsur-unsur tabung dan kerucut mulai dari jari-jari tinggi selimut bangun ruang. Jadi fokus kepada tabung dan kerucut ya. Baik. Kita lihat unsur tabung yang pertama. Apa yang pertama, Nak? Tutup. Oke, kedua unsur yang kedua selimut. Unsur ketiga alas. Tabung itu sendiri memiliki tinggi tabung. Ya, sehingga kalau ditanya luas permukaan tabung, kalau dia lengkap tabungnya, yang kita lakukan adalah jumlahkan rumus luas ini. Luas lingkaran tambah persegi panjang tambah lingkaran. Ya, ini 2 ya. 1 tambah 1, 2 kan? 2 rumus lingkaran ditambah rumus persegi panjang. Gitu ya. Bisa dipahami nggak? Nah, sehingga hasilnya adalah 2. Ini nah. Paham sampai sini? Oke, baik. Selesai yang untuk tabung ya. Sekarang kita lihat kerucut. Nah, unsur kerucut. Apa unsur kerucut, Nak? Tinggi yang ini ya. Yang ini. P sampai ke titik tengah. Oke, lanjut. Ya, ada LMS, ada? Ya, sama? Sudah. LMS itu Learning Management System. Sudah ya? Siap ya? Kita akan bereksplorasi. Tadi kita menelaah. Sekarang kita mengeksplorasi. Ya. Model pembelajaran yang kita lakukan ada luas permukaan. Tadi kan sudah saya sampaikan tabung dan kerucut ya. Oke. Muncul responnya, Nak. Jawaban, foto sudah, status menunggu review guru. Nah, sudah ini? Sekalian screenshot, simpan dulu. Nanti hasil screenshotannya, hasil SS-nya dikumpulkan di Google Classroom ya. Sudah? Sudah belum?
Sudah ya? Baik, lanjut kita ke konsep. Tadi orientasi, sekarang konsep. Jadi aja yang kecil 3 misalnya. Tingginya berapa? Garis pelukisnya. 6 coba. Kita hitung luas permukaannya. Ini dia hasilnya. Sudah? Screenshot lagi. Iya. Mana geometri? Ya, betul. Misal. Sudah? Yang terlibat sudah? Wow, udah keren ya. Udah ready nih. Google. Ini. Itu ya? Apa itu? Warna pink. Oh iya, udah. Buka GeoGebra, ketinggalan. Sudah, kita mulai GeoGebra ya. Nah ini, kita akan mengeksplorasi, ya sudah menelaah tadi. Langkah berikutnya adalah eksplorasi, membuat dengan bantuan GeoGebra, kita membuat model digital, tabung dan kerucut dan bola boleh. Pakai apa kita? Pakai GeoGebra. Oke. Bagaimana caranya, Saza? Sudah siap ininya apa? GeoGebra-nya? Bisa, geser-geser bisa. Ya, ini GeoGebra-nya. Sekarang balik ke LMS tadi. Iya. Iya, geometri klik. Ayo data ini ya. Nah, Ctrl V. Muncullah tabung. Gitu aja. Taza, nggak bisa di HP. Ya, kalau di HP nggak bisa. Tapi kalau di HP berarti gini caranya. Di HP nggak bisa kan? Buka di tools. Ada tools? Kalau di HP kalian di bawah tools. Ada? Peralatan. Oke. Nanti coba di rumah ya. Paham ya? Nanti coba diselesaikan. Oke, kita coba ice breaking. Capek dah? Dah. Ada Ida, ada Yo. Ya, ikutin. Ya. Cek. Yuk, terus. Nah, potong tuh timun tuh. Ya, kasih lada pada makanannya. Pukul. Iya. Thank you. Sudah breakingnya, kita lanjut. Oke. Berikutnya adalah coba kalian ini saja tampilkan. Nah, YouTube-nya udah ketutup tadi. Bentar ya. Dimensinya seperti ini, jenis materi aluminium, tin plate, lapisan dan seterusnya. Nah, nanti kalian pelajari nanti ya. Nah, ini selimutnya tadi. Selimutnya didesain di mana ini? Di Canva. Jadi nanti kalau kalian buat gelar karya nanti, produknya, desain selimut untuk produknya itu di Canva. Jadilah dia seperti ini. Cantik nggak packagingnya? Cantik dari bahan yang ya. Oke, silakan dipresentasikan dulu. Jadi di sini ada gambar putih. Ya. Di atasnya ada topi marshmallow dari potongan coklat. Ya. Nah, di sini juga ada penjelasannya komposisinya yaitu ada tepung, terigu, gula, coklat, kacang, telur, susu bubuk, margarin. Nah, berat di sini juga ada di sini. Habis itu di sini ini akan ditempel pada kemasan di atas wadahnya. Oh, di wadah stikernya. Oh, kasih plus dulu untuk temennya. Oh, keren ya. Ya, ide bisnisnya jalan dari. Berarti ini saat kita sedang mengaplikasi proyeknya, silakan. Nanti proyek tadi dibuat laporannya. Ya. Tadi kan ini presentasi aja tadi kan. Nanti di link yang ini, judul proyeknya tadi apa? Iya. Menugaskan siswa membuat laporan digital. Laporan digitalnya berupa KPD, project yang tadi. Linknya sudah saja share belum ya? Nah, ini nah. Yang sudah buka akses ini. Yang Daza kirim ada asesmen akhir, ada? Nanti munculnya seperti ini. Dari eksplorasi, dari presentasi, dari
merumuskan tadi dari proyek yang kalian lakukan barusan di Canva, apa yang dapat kalian ambil benang merahnya? Apa coba? Secara duniawi kita bisa ternyata keterampilan berhitung bisa kita gunakan untuk berwirausaha, khususnya di bangun ruang sisi teguh, ya, bisa jadi produk apapun. Nah, di ukhrawi Allah mengatakan di Quran surah Al-Muluk ayat berapa, Nak? 3 sampai 4. Apa kata Allah? Baca bersama-sama, Wahid, Isnin, Salasa. Yang telah menciptakan tujuh langit melewati kamu sekali hari dan ya, ternyata Allah ciptakan langit itu berlapis-lapis. Berapa lapisnya? 7. Setiap lapisan jarak tempuhnya 5.000 tahun perjalanan. Jadi kalau kita di langit pertama nih, mau naik ke langit kedua, butuh 5.000 tahun untuk sampai di langit kedua. Ada yang usia sampai 5.000 tahun? Enggak ada. Ini aja kita baru 1.400, salah, 2025 ya. Baru 2.000 tahun kan? Belum sampai kalau mau sampai ke langit pertama. Masya Allah. Begitu dari langit kedua ke langit ketiga, jaraknya 5.000 tahun juga. Silakan bayangkan. Rasulullah sudah sampai ke langit ketujuh pada saat apa? Isra Mi'raj. Berapa lama dia ke sana? Hanya dalam waktu 1 malam. Naik apa, Nak? Naik buruk. Kendaraannya sudah Allah siapkan. Berarti begitu cepat ya. 5 kali 7 berapa? 35.000 tahun perjalanan hanya ditempuh dalam 1 malam. Itu kuasanya Allah. Allah ciptakan tidak ada yang tidak seimbang. Taza tanya, matanya semua 2? Ada yang matanya 5? Tidak ada. Ada matanya 1 di depan, 1 di belakang? Tidak ada, ya. Ada yang rambutnya panjang setiap semakin hari? Ya. Ada yang giginya ikut panjang? Oh, tidak. Ada yang apa? Alisnya panjang juga sama seperti rambut? Tidak. Begitu Allah menciptakan segala sesuai itu dalam keadaan Kalau kalian bayangkan teka-teka alis ikut panjang seperti rambut kalian, apalah yang terjadi ya? Allah belum. Yang lain sudah semua siap? Belah sini sudah siap? Kelompok belakang sudah siap? Siap. Siap. Start ya, tidak ada penambahan, hanya 18. Oke. Answer the question. Seleksis take your folder. Bisa. Ya, 3 menit lagi, masih 3 menit, pelan-pelan saja. Ya, saling susul menyusul ya. Ada Adli mengumpulkan koin. Masih 2 menit setengah lagi. Siva, Andra, kasih plus dulu untuk Siva, Andra dan Apotema, ya. Kok Apotema? Sisi miring. Rangkuman, menuliskan kembali 2 rumus luas permukaan. Sudah ya ditulis tadi ya. Hasil screenshotnya tadi dikumpul di Google Classroom. Refleksi, siswa menulis refleksi tentang bagaimana konsep matematika digunakan dalam dunia nyata. Silakan refleksikan nanti buat di proyeknya, ya. Terima kasih. Pertemuan kita hari ini sudah selesai. Semoga menjadi hasanah keilmuan bagi kalian semua bahwa luas permukaan kerucut dan tabung bisa kita manfaatkan untuk kehidupan sehari-hari. Ya, soalnya di pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang luas permukaan bola. Silakan, mohon maaf kalau ada kesalahan. Pada Allah menampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah.